Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada pembimbing saya, yaitu kepada Pak Sabar dan Pak Anis telah membimbing saya dalam penyusunan TA, dan pada para penguji yang bersedia telah menguji saya. Baiklah, saya mulai. Judul skripsi saya yaitu perencanaan alat bantu pres tabung garpu pada suspensi depan sudah motor. Untuk mengingat kembali latar belakang dari tugas akhir saya, yaitu karena terjadinya cacat pada saat setelah proses pengepresan tabung garpu. Bisa dilihat pada gambaran sebelah kanan, terdapat rongga setelah dilakukan proses inspeksi. Rumusan masalahnya ada 3, yaitu bagaimana desain alat bantu yang sesuai untuk mengatasi kelurusan tabung garpu, kemudian yang kedua bagaimana kinerja alatnya, dan yang ketiga apakah ada perbedaan dari alat bantu yang lama dan yang baru. Kemudian tujuannya yaitu membangun prototipe alat bantu, dan yang kedua untuk melakukan uji kinerja dari prototipe tersebut, dan yang ketiga mengetahui perbedaan dari alat bantu. Masuk ke bab 4, yaitu hasil press dari alat bantu yang lama. Dapat dilihat pada data yang pertama, yaitu dengan jarak penyimpangan sekitar plus 11, terdapat 6 kali proses penempatan tabung garpu. Di sini pada penempatan pertama selama 14 detik, kemudian dilakukan proses press selama 62 detik, kemudian di sini diulang karena yang pertama dirasa tidak cukup sehingga diulang lagi, dan yang kedua selama 15 detik sampai seterusnya. Pada data pertama ini terdapat bekas lipatan karena hasil press yang sebelumnya, dan masih terdapat cekung pada sisi tabung garpu, yaitu minus 1,5 mm, dan hasil kelurusannya sudah lurus, tetapi masih terdapat cacat cekung dan bekas lipatan atau terdapat goresan pada posisi sisi tabung garpu yang ditekan. Lanjut ke rancangan alat. Pada gambar yang di sebelah kanan ini merupakan tampak samping dari alat bantu yang akan dibuat atau yang dibuat, dan terdapat toleransi geometri tegak lurus dan sejajar. Yang tegak lurus ini merupakan bagian penahan dari locator atau fixture yang digunakan untuk menempatkan tabung garpu. Di sini harus tegak lurus dengan alas dari alat bantunya. Dapat dilihat ini pada datum B, dan yang sebelah kiri itu merupakan dampak depannya. Berikut merupakan locating dan clamping pada alat bantu. Pada gambar yang sebelah kiri atas itu terdapat arah panah berwarna hijau, itu tandanya cara meletakkan memposisikan tabung garpu kepada locatornya sesuai arah yang ditanda panah hijau. Untuk yang tanda merah itu untuk mengeluarkan tabung garpu dari alat bantunya, dan yang gambar sebelahnya pada tanda panah warna kuning itu untuk mengencangkan klem agar posisi tabung garpunya itu tidak berubah. Nah, batasan gerakannya yang akan dikencangkan itu sesuai tanda panah biru, yaitu sesuai sumbu E ke kiri dan putaran ke kanan dan ke kiri dari sumbu itu tersebut. Setelah dikencangkan, maka gerakan tersebut akan dibatasi dan tidak merubah posisi dari tabung garpu. Lanjut ke prinsip kerjanya. Setelah
posisi tabung garpu sudah ditempatkan sesuai dengan yang dijelaskan sebelumnya dan tidak berubah posisinya, maka di sini alat bantu dan tabung garpunya diletakkan pada alat presnya. Untuk batang yang dari atas itu merupakan penekannya dan terdapat support antara batang penekan dan tabung garpunya di sini supaya tidak merusak permukaan tabung garpu. Posisi supportnya ini terletak berada di depan ujung locator agar tidak bertabrakan dengan locatornya. Berikut hasil press dari alat bantu yang baru. Alat bantu yang baru ini digunakan terlebih dahulu sebelum alat bantu yang lama bisa digunakan. Ini karena untuk mengurangi jumlah jarak penyimpangan yang terlalu besar sebelumnya. Dapat dilihat pada data pertama yaitu sekitar plus 7 mm dan hanya dilakukan penempatan tabung garpunya 1 kali. Karena di sini proses pressnya hanya 1 kali dan bisa mencapai hasil pressnya itu plus 1 dan masuk ke dalam jangkauan alat bantu yang sama. Dan setelah dicek tidak ada cacat bekas lipatan dan cekung. Baru setelah itu masuk ke alat bantu yang lama sebelumnya dan dikombinasikan. Yang awalnya cacatnya plus 7 berkurang menjadi plus 1 mm dan bisa di press selama 41 detik sehingga hasil akhirnya 0 mm dan semua sisi permukaannya rata dan lurusannya juga 0 atau lurus. Berikut perhitungan ekonomi desainnya. Untuk yang alat bantu yang lama itu total waktunya itu keseluruhan 389,5 detik, sedangkan untuk yang dua alat bantu itu yang digabung itu 163,67 detik. Untuk biayanya sini terdapat biaya material dari alat bantunya, yaitu terdapat bahannya besi, kemudian baut dan mur. Di sini totalnya biayanya dalam pembuatan alat bantunya 31.000 dan untuk jam kerjanya ini dan UMR ini diasumsikan hari kerjanya 25 hari dan jam kerjanya 8 dan UMR-nya 1.955.000. Di sini menyesuaikan UMR Bangkalan. Kemudian di tampilan di bawah, posisi di bawah itu merupakan perbandingan antara alat bantu yang lama dan kombinasi yang baru dan lama. Untuk pH-nya yaitu 4 per jamnya atau produksi yang perbaikan yang dapat dilakukan dan dihasilkan sebanyak 9 itu yang lama, dan yang baru itu dapat mencapai 21 tabung garpu. Kemudian untuk biaya tenaga kerjanya itu yang baru bisa dikatakan lebih sedikit daripada yang lama. Untuk kos per wattnya itu yang baru juga lebih sedikit, yaitu 638 rupiah. Dan untuk total savingnya atau total penghematannya bisa dihemat sebanyak 36.124 rupiah. Untuk titik impasnya itu bisa kembali ke awal itu sebanyak 73 atau 74 tabung garpu yang harus diperbaiki untuk mengembalikan titik biaya dari pembuatan alat bantu. Di sini tuh diasumsikan tabung garpu yang akan diperbaiki itu selalu ada, tapi untuk di kondisi nyatanya itu kan tidak
nggak seperti produksi langsung, dan untuk biayanya itu sudah ditetapkan oleh pihak bengkelnya sebesar 15.000. Jadi untuk titik impasnya itu untuk 3 kali atau dua kali perbaikan tabung garpu sudah bisa mencapai titik impasnya. Dan tabel terakhir itu merupakan perbandingan hasilnya. Dapat diketahui rata-rata cacat pada alat bantu yang lama itu terjadi cekung minus 1,1 mm, dan untuk yang kombinasi alat bantu itu tidak terdapat cacat dan total waktunya juga lebih singkat. Kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu yang pertama tentang membangun prototipe, yaitu material yang digunakan itu besi, karena besi bisa dikatakan lebih kuat dari tabung garpunya, dan jika digunakan besi maka tidak akan kalah dari tabung garpunya. Kemudian diperoleh panjang keseluruhan alat bantu 195 mm untuk lebarnya 70 dan tingginya 131 mm, dan berat keseluruhan dari alat bantu yaitu 1,4 kg, dan terdapat locator yang menyerupai tabung karena bentuk benda kerjanya itu menyerupai tabung, dan digunakan tabung agar tidak merusak benda kerja sesuai prinsip jig dan cer. Dan terdapat klem yang digunakan baut untuk mengencangkan posisi klem tadi. Kemudian waktu prosesnya, kesimpulan yang kedua, waktu proses perbaikan keseluruhan dari alat bantu yang lama itu jauh lebih lama dari yang kombinasi alat bantu yang baru, dan masih terdapat cacat cekung pada alat bantu yang lama. Dan untuk kesimpulan yang ketiga, berdasarkan tujuan yang ketiga, yaitu alat bantu yang baru itu digunakan untuk meminimalkan jarak penyimpangan yang sebelumnya tidak dapat diatasi oleh alat bantu yang lama, dan mencegah terjadinya cacat saat proses akhir setelah dilakukan inspeksi. Dan sedangkan untuk yang lama itu bisa digunakan untuk penyimpangan yang kecil-kecil saja dan tidak terlalu ekstrim, yaitu bisa dikatakan sekitar 2 mili ke bawah, dan bisa dipakai untuk tahap finishing, karena untuk yang baru itu kan terdapat jarak untuk menekannya, jadi dikhawatirkan terlalu berlebihan dan malah berbanding terbalik, jadi dilakukan proses pengulangan. Jadi sebaiknya untuk yang melakukan finishing itu tahapnya menggunakan alat bantu yang lama. Cukup sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada Pak Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Penelitianmu itu tentang membentuk alat bantu ya? Yang membangun alat bantu. Nah, alat bantunya namanya apa? Tang itu, pemotongan yang berbawaan itu ya? Bentuknya itu yang seperti ini Pak. Oh, namanya apa di dalam ini objeknya apa? Perusahaan apa? Bengkel Pak. UKM. Bengkel apa? Bengkel sepeda motor. Nah, Ini Pak. alat bantu itu namanya apa? Ini alat bantunya hanya untuk apa? Alat bantu proses press aja ya Pak. Nah, namanya apa? Kalau nama itu kan nggak ada nama khusus gitu Pak. Kayak chicken factor gitu Pak. Alat bantu proses untuk meringankan proses produksi atau pengerjaan itu. Bahasa tekniknya apa? Kalau yang ini bisa dikatakan fixture Pak. Nah, ya dari pengepresan lah misalnya. Ya. Satu, yang kedua
Di kesimpulan itu kamu menyebutkan alat bantu pertama, alat bantu kedua, penyimpangannya kecil. Penyimpangan apa? Iya Pak. Kesimpulan nomor 3 itu alat bantu berat. Kamu harus membedakan kalimat alat bantu itu alat bantu apa? Dalam hal penamaan misalnya itu ya sebagai aja pemeriksaan atau apa. Kemudian yang dimaksud penyimpangan kecil itu apa? Satu dulu lah, penyimpangan apa? Ini Pak, bisa dilihat dari gambar yang ini Pak. Ini kan tabung garpunya pada bagian atasnya kan bengkok. Nah, ini jika diukur menggunakan penggaris pada latar belakang itu. Saya tahu penyimpangan, tapi bahasanya penyimpangan. Oh, pelurusan Pak. Pelurusan tabung garpu atau straight edge. Bahasanya memang penyimpangan. Jalan penyimpangan, tapi targetnya itu pelurusan. Ya bengkok. Penyimpangan itu bahasa DSI, bahasa menjadi saya jadi malah batu baru penyimpangannya kecil. Itu pertanyaan saya tentang penyimpangan. Penyimpangan itu apa? Kalau di dalam bahasa kan bahasa umum, bahasa objek itu. Bengkok itu loh kan? Iya bengkoknya Pak. Nah, penyimpangan itu ya, ini aja bengkok teknis sekali. Kalau penyimpang itu kan banyak. Oh ya. 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 Yang kedua, kalau tulisannya kecil itu, penyimpangan kecil itu. Maksudnya jaraknya itu Pak. Itu, ya, tulisannya kecil itu, penyimpangan kecil itu. Memang di kesimpulan, saya nggak baca kesimpulan di laporan. Oh enggak Pak. Apa? Dikatakan kecil itu karena bisa alat bantu yang baru itu untuk mengurangi jarak bengkoknya yang sebelumnya lebih parah apa atau banyak. Saya mau kritisi kalimat kecil itu, mas, kata-kata kecil dalam bahasa teknis. Kecil itu kan sangat deskriptif sekali, sangat tidak terukur. Kecil itu kan kamu punya ukuran tadi, ada yang 5 mm, Iya.